Apa yang kalian lakukan ketika datang seseorang menagih hutang ke kalian? Yang pertama, kalian langsung membayarnya karena tahu itu adalah sebuah kewajiban seseorang ketika berhutang. Yang kedua, kalian marah-marah gak jelas, ngasih 1000 alasan, jual kesedihan agar tidak ditagih hutang. Atau kalian tipe orang yang anti dengan yang namanya berhutang. Cerita kali ini masih ada sangkut pautnya dengan masalah seputar hutang piutang. Bagaimana ceritanya? Ini dia. Cantik sekaligus pintar, dialah Roslinda Wati Siboro, usia 35 tahun, asal Medan. Roslinda merasa dirinya tidak menemukan perkembangan yang begitu baik dalam masalah pekerjaan di kota Medan. Pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Jika ini terus-terusan terjadi, mau jadi apa ia di Medan? Suatu waktu ia merenung, memikirkan cara agar kehidupannya berubah. Paling tidak lebih baik dari hari ini. Ia juga kepengen punya banyak uang, bisa beli ini dan itu. Tahun 2007 adalah tahun yang membuatnya yakin atas keputusannya. Pada saat itu, Roslinda menyusul kakak kandungnya di Sukabumi, Jawa Barat. Di Sukabumi, lebih tepatnya di sebuah perumahan Baros Kencana, selain tinggal satu atap dengan kakak kandungnya, ada pula kakak iparnya. Mereka baik, mereka perhatian. Selama awal kedatangan Roslinda di rumah itu tidak pernah ada cerita-cerita yang gimana-gimana. Semua baik-baik saja. Berbicara kesadaran diri, Roslinda tahu itu, tahu di mana ia berada. Roslinda mulai mencari pekerjaan, melamar kerja sana-sini, dan sampai pada akhirnya ia diterima bekerja sebagai buruh di daerah Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat. Tapi lagi-lagi, lika-liku kehidupan selalu saja mengujinya. Sebenarnya dia betah bekerja sebagai buruh, tetapi ia tiba-tiba di PHK dari pabrik. Entah masalahnya apa, namun kabar baiknya dari pabrik ngasih dia pesangon. Tapi ya tetap aja, walaupun diberi pesangon, Roslinda tetap kehilangan pekerjaannya. Ia mikir lagi, habis ini mau melamar kerja di mana? Roslinda terus memutar otak agar dirinya tidak terlihat numpang hidup saja di rumah kakak kandungnya. Setelah kesana kemari mencari pekerjaan dan juga belum mendapatkan lowongan, akhirnya ia putarkan modal pesangon dari pabrik. Roslinda banting setir. Ia membuka usaha koperasi simpan pinjam. Usahanya kali ini terbilang cukup berhasil. Ada beberapa nasabah saat itu, jam kerjanya setiap hari kecuali tanggal merah. Ia juga yang kesana kemari menagih cicilan yang ia pinjamkan kepada nasabahnya. Kalau kalian pikir dia menagih dengan mengendarai sepeda motor pribadi, itu salah. Sebab Roslinda benar-benar memulai ini semua dari minus. Ia berjalan kaki dari rumah ke rumah, terkadang juga naik ojek. Tetapi itu jarang sekali. Jam 9 pagi ia start menagih, sampai jam 4 sore baru pulang. Pekerjaan yang cukup berat. Senin, 13 November tahun 2023. Pagi itu Roslinda pamit bekerja seperti biasanya. Kakaknya selalu bilang untuk hati-hati di jalan. Jadwal hari itu ia akan menagih hutang ke kampung Liosanta, Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang. Waktu itu tidak ada yang aneh, semuanya baik-baik saja, sama seperti hari-hari biasanya. Sesampainya Roslinda di rumah nasabahnya yang bernama Putri Sumiati atau ibu-ibu di sana lebih menggelari dia dengan nama panggilan Bunda Uti, usianya 28 tahun. Saat itu Roslinda menagih hutang dengan prosedur yang ia buat, tentu dengan sopan santun dan segala macamnya. Tercatat di buku harian Roslinda bahwa Bunda Uti mempunyai total hutang keseluruhan sejumlah 3.500.000 yang tiap harinya Bunda Uti harus menyetor ke Roslinda sebesar Rp50.000 untuk jangka waktu sekian bulan. Namun saat itu Bunda Uti menolak untuk menyetor uang harian. Hal ini membuat Roslinda geram dan emosi. Saat itu juga Roslinda langsung menendang Bunda Uti. Kemudian saat Roslinda hendak menampar wajah nasabah bandelnya itu, Bunda Uti langsung menangkisnya. Bunda Uti tidak terima, pecah pertengkaran gara-gara hutang. Bunda kemudian membalas dengan mendorong Roslinda sampai jatuh ke lantai. Kemudian ia mengambil sabuk dan melilitkan sabuk tersebut ke leher Roslinda sampai benar-benar lemas. Tidak sampai di sini, Bunda kemudian mencari besi di ruang rumahnya dan kemudian ia pukulkan besi tersebut ke arah kepala Roslinda sampai penagih hutang itu meregang nyawa. Jasad Roslinda kemudian disimpan di sebuah kamar kosong di rumah itu tanpa ada orang lain yang mengetahuinya. Jam 5 sore, Naik Nap itu selaku kakak ipar Roslinda mulai bertanya-tanya. Tumben sudah jam 5 sore, Roslinda belum juga sampai rumah. Biasanya dia tuh jam 4 kurang sudah pulang. Aneh. Kakak iparnya saja khawatir, apalagi kakak kandungnya yang nampak gelisah sebab tidak biasanya Roslinda begini. Jam 5 ditunggu, jam 6 masih belum ada tanda-tanda kepulangan Roslinda. Akhirnya mereka mencari Roslinda di jam 7 setelah maghrib. Ada beberapa alamat nasabah yang sempat diceritakan Roslinda ke kakaknya,
dari yang bayarnya enak sampai yang benar-benar bandel. Berbekal informasi yang pernah diceritakan, mereka langsung bergerak. Rute pertama saat itu ke rumah Ibu Siti, seorang nasabah yang tepat waktu. Tapi dari pengakuan Ibu Siti, ia bilang kalau hari ini Roslinda nggak ada datang ke sini. Biasanya sih jam 1, tapi dia hari ini benar-benar nggak datang. Saya juga nunggu-nunggu dia dari tadi. Saya mau setor padahal, kata Siti memberi keterangannya. Rute kedua ke rumah Putri Sumiati alias Bunda Uti, seorang nasabah bandel. Menurut pengakuan Bunda Uti, si Roslinda tadi memang kesini nagih kayak biasanya. Tapi itu jam 12 siang. Habis nagih terus dia langsung pamit gitu, naik ojek ke arah sana. Dia nunjuk ke arah jalanan. Mungkin dia masih di rumah nasabah lain kali, kata Bunda Uti memberi keterangannya. Malam itu, pencarian tidak membuahkan hasil apapun. Roslinda tetap tidak pulang ke rumah. Selasa 14 November tahun 2023. Jam 8 malam, Bunda Uti memerintahkan anaknya yang masih berusia 13 tahun bersama teman-teman anaknya untuk membuang sebuah kasur beserta kain spraynya. Di dalam kasur besar itu terdapat bangkai tikus, begitu alasan Bunda Uti ke anaknya dan ke teman-teman anaknya. Kemudian si anak mencari sewaan angkutan umum untuk membuang kasur yang berisikan bangkai tikus. Setelah mendapat angkot, si anak dan beberapa teman-temannya langsung membawa kasur itu ke dalam angkot untuk kemudian dibuang ke Sungai Cipelang, Kelurahan Cikareo, Kecamatan Warudoyo. Rabu 15 November tahun 2023, Naik Nap itu membuat laporan atas hilangnya Roslinda ke kantor polisi. Selain itu, Naik Nap itu juga memberikan informasi tambahan yang masih simpang siur kebenarannya. Karena ada laporan dari tetangga Bunda Uti yang tidak sengaja melihat Roslinda datang ke rumah Bunda Uti di hari itu. Namun setelah itu Roslinda tidak pernah keluar lagi dari rumah Bunda Uti. Begitu laporan dari salah seorang tetangga Bunda Uti yang langsung menyampaikan ke Naik Nap itu dan keluarga. Kamis 16 November tahun 2023. Naik Nap itu mendatangi rumah Bunda Uti, tetapi kali ini ia datang bersama dengan polisi. Meskipun datang dengan polisi, tetapi Bunda Uti masih saja tidak mengakui dan terus berdalih jika ia tidak tahu keberadaan Roslinda dan tidak melakukan apapun ke Roslinda. Jumat 17 November tahun 2023. Kali ini pihak kepolisian mendapatkan informasi baru, sebab ada warga yang melapor jika ada beberapa anak-anak usia belasan tahun sedang membuang kasur di Sungai Cipelang dan itu mereka lakukan malam hari. Berangkat dari laporan itu, polisi kemudian mendatangi rumah Bunda Uti untuk yang kedua kalinya. Tujuannya adalah untuk meminta keterangan si anak. Nah, si anak yang ditanya polisi langsung ngaku jika memang beberapa waktu yang lalu kami ini memang membuang kasur beserta kain spraynya, Pak. Soalnya kata Bunda, kasur itu isinya bangkai tikus. Ya, kami nurut aja, kata si anak. Polisi berpikir ini pasti ada yang nggak beres. Kemudian beberapa anggota polisi langsung memeriksa ruangan yang dicurigai. Setelah pintu ruangan dibuka, polisi seketika kaget ketika mendapati bercak darah di dinding kamar dan di bantal. Kemudian Bunda Uti diinterogasi dan akhirnya ia mengakui telah menghabisi Roslinda dan Bunda Uti juga mengaku jika ia berbohong ke anaknya serta teman-temannya jika kasur itu berisikan bangkai tikus. Sebenarnya di dalam kasur itu adalah Roslinda. Sore itu juga pihak kepolisian dan tim Basarnas langsung mencari keberadaan jasad korban di Sungai Cipelang. Namun tim terkait tidak menemukan jasad korban, yang tim temukan justru kasur beserta spray yang tempo hari dibuang ke Sungai Cipelang. Karena hari sudah terlalu sore, pencarian di hari itu pun diberhentikan sementara. Sabtu 18 November tahun 2023, proses pencarian kembali dilanjutkan dan akhirnya jasad Roslinda Wati Siboro berhasil ditemukan di antara bebatuan besar. Kondisi jasad sudah sangat memprihatinkan. Wajahnya sudah tidak bisa dikenali, namun ada beberapa ciri yang masih bisa dikenali, yaitu pakaian korban dan juga perhiasan berupa cincin yang dikenakan korban. Selain Putri Sumiati alias Bunda Uti yang diamankan polisi, anak Bunda Uti yang berusia 13 tahun, teman-teman anak Bunda Uti pun juga turut diamankan. Selain itu, supir angkot yang membawa anak Bunda Uti juga turut diamankan. Namun status mereka hanya sebagai saksi, sedangkan Putri Sumiati ditetapkan sebagai tersangka tunggal. Menagih hutang, kemudian dari keterangan terduga pelaku bahwa korban sempat menendang daripada terduga pelaku. Setelah menendang mau menampar, tapi sama terduga pelaku ditangkis, kemudian didorong, jatuh. Pada saat jatuh itulah dicekik dengan menggunakan sabuk. Rabu 20 Desember tahun 2023, warga berkerumun memadati rumah Bunda Uti.
Saat itu sedang dilaksanakannya rekonstruksi kasus ini. Peran anak digantikan oleh anggota polisi. Total adegan rekonstruksi sebanyak 48 adegan dan di adegan ke-30 korban dinyatakan meregang nyawa. Kemudian dilanjutkan dengan adegan saat si anak pelaku membawa kasur dengan teman-temannya, memasukkan kasur ke angkot dan membuangnya di Sungai Cipelang. Bang, mundur dikit bang ya. Masa dirinya. Tahan. Rabu 26 Juni tahun 2023, melalui Pengadilan Negeri Sukabumi, terdakwa Putri Sumiati alias Bunda Uti divonis penjara selama 15 tahun. Pada akhirnya, hutang sebesar 3.500.000 berubah menjadi sebuah tragedi yang merenggut nyawa Roslinda Wati Siboro dan menghancurkan kehidupan Putri Sumiati. Kisah ini mengajarkan bahwa hutang harus diselesaikan dengan tanggung jawab, dan persoalan apapun seharusnya tidak diselesaikan dengan emosi atau kekerasan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Akhir kata, saya Mas Kepo mengakhiri kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.